Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan, terus Anda punya pedoman, loh Rasulullah tidak melakukan kok saya melakukan, kuwi yo apik, kuwi yo apik, ning ojo dipeksake nang kancamu, kan begitu. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki, maka kamu bikin celana di atas mata kaki, apik kuwi, ngono lho, menghemat kain. Nek banjir ora terus apik ta kuwi, gitu loh, orang masalah. Neng ya wagu kan ngono ya, ora apa-apa wagu neng mlebu swarga ya toh. Saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian, tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah tuh kamarnya dengan Siti Aisyah itu panjangnya 4,80 meter, lebarnya 4,62 meter. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semono-semono. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya, kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok, karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu, mesti menganggo driji telu. Mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai 3 jari ya. Engko gawe mie godhog bareng-bareng. Soto nganggo driji telu, ayo ngene ta. Tirulah, kalau naik haji pakai onta, tiru. Wong Rasulullah pakai onta, kok kamu pakai Boeing 777? Kamu jangan, kamu pakai onta. Nek ora onta ya ora ya mlaku. Supaya aja mlaku tekan Merak, ngelangi tekan Bakauni, Ngabrang, ngulangi tekan Sri Lanka. Ngono itu baru ittiba Rasul. Ngono. Ojo nganggo motor, ya toh? Nglarake atine para nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor. Kalau kamu naik motor nglarake atine. Ya ojo nganggo apa meneh sing ora entuk. Handphone penake kayak Caca. Gari ngene iso sambung, aku biyen ki matek kaji. Lagi iso komunikasi. Saiki ming pulsa 20.000 lah le bagusi. Wah iku sing nesu Nabi Musa. Muangkel kae. Wah aku biyen mobilisir pasukanku diubur-ubur Fir'aun ki ora ana speaker, ora ana handphone, ora ana email, ora ana apa meneh, blog, ora ana apa-apa. Dadi aku nganti wetengku lara. Mula iki dadi ijen plek piye iki? Kayak kan Bali wae, Bali. Ya, ngerti, tapi ngerti ya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif. Jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustadz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam, sholawat itu tidak boleh. Saya sangat menghormati pendapat panjenengan, cuman nyuwun sewu, bagi saya boleh. Itu sholatullah salamullah ngono ya. Nah, para nono mae ya toh ora apa-apa. Tapi ngerti ya prinsipnya ya. Jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini. Halal ya. Sing ora entuk trawean dimusiki. Adzan digameli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dung sing entuk kuwi. Seneng banget ya lho Pak saya.
Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjuru masjid, aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika. Jadi kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa, menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik. Itu cukup yang original dari mulut manusia. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa mung diubet-ubet ngene lah ya ora to ya. Ya dikeki di ngene wae le nyalahke jilbab nganggo driji loro to. Saking haluse. Ora kaya kowe bot-bot ngono iki gak. Itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus layar menjahit iya teknologi kan. Terus rumah samu menjahit orang nganggo rumus iya. Nggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama. Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Kaya-kaya dhewe wudo wae. Lho nek kowe iki katokan berarti kowe ya pro budaya lho lah piye kowe. Apa ya kowe cawete mung diubel-ubel ya ora ya dijahit to ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Adene ana ustadz anti teknologi jajal bukaan sarunge katoke piye. Ngono diubel-ubel tok kuwi mesti. Tor mesti dudu kain sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ana ustadz anti teknologi nganggep teknologi bukan bagian dari agama, kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kae mesti sing dienggo kathok kuwi langsung belarak. Ya ta Pak ya? Belarak mesti, nek ora percaya ploroten wis. Mesti belarak. Nek ora sabut kuwi. Apa wis mesti kuwi. Ora mungkin ana unsur jahit. Ya toh? Jadi Bapak-bapak sekalian, mana mungkin agama dibumikan, diterapkan kalau engkau menganggap teknologi, ilmu dan kebudayaan itu bagian di luar agama. They are part of religion application. You understand? 10
Jadi Pak, soal kebudayaan sudah Pak ya, soal masjid saya kira perlu simposium dikit-dikit lah berkala. Menurut saya oke. Yo ojo njur saiki ketoprak pentasnya masjid yo ojo ya toh. Menurut saya itu bukan masalah syar'i nomor satu, menurut saya itu masalah budaya dan kesepakatan norma. Setiap daerah boleh berbeda-beda. Misalnya nyuwun sewu ya, tak kasih, saya bahkan bisa nyetelin ke Anda. Misalnya, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nafsir kene beda-beda loh. Kalau di Indonesia asal orang baca Quran meneng. Paling ku nek zalimun terus jamae Allah paling beda. Lah saiki nek Allahe rada dhuwur entuk ora? Aku engko tak setelke lho. Dolek ono ning YouTube oke banget lho ora ming Allah entuk ora? Misalnya ngene. Apa? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yes, yes, entora mulane aja pekok-pekok banget. Mari kita runding bareng-bareng. Di setiap bangsa, di setiap komunitas ada kesepakatan norma sendiri-sendiri. Kalau Anda ngelihat ke Mesir sama Iran, itu orang baca Quran le nyelingi gini, sweet sweet sweet, we all know. Dan itu ekspresi. Bener ya Allah, bener ya Allah. Nah itu caranya bener kan, orang nganggo bener. Iso nganggo yes, iso nganggo we, iso nganggo sweet sweet. Bener tak kuwi? Sekarang nek kowe ngomong sweet sweet kuwi haram. Kowe lak nglarake atine Gusti Allah. Apa sebabnya? Lah rumah mang sweet sweet nganggo sweetan kok lak nganggo apa? Lambe karo ilat to kuwi. Ngene to? Ya to? Lah sing gawe Gusti Allah kuwi. Bahwa penempatannya kita atur, ayo dirunding. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba toh. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngising wae entuk. Kok bar salat salaman ra entuk. Ya Allah, sing ora entuk ngising ning masjid. Ya Allah, kok bar salat kok salaman ra entuk. Ning ya aja njur kebangetan saking senenge salaman, ketemu ning masjid salaman, arep sembahyang salaman sik, selesai salat salaman meneh, ngadeg salaman meneh, arep bali salam suwe ya kokean kuwi. Ning nek salaman di luar salat ya ora apa-apa, sing ora entuk ki Allahu Akbar. Ya kabare le. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah nek kuwi sing ora entuk. Nek bar assalamualaikum terus salaman kok ora entuk ki lho. Melet entuk kok. Assalamualaikum. Entuk. Jan. Kan sesudah sholat, bukan dalam sholat. Bukan di dalam sholat, enggak apa-apa. Loh Rasulullah tidak pernah melakukan. Loh Rasulullah ya ora tahu macem-macem. Ngapa wis becak ya ora tahu. Dodok kaya kowe ngene iki ora tahu. Ora tahu bal-balan, ora tahu badminton, ora tahu. Lah nek kabeh sing Rasulullah ora tahu njuk kowe ya ora entuk lah terus ngopo kowe? Urip pun njur ngopo? Lah terus ngopo? Lah terus kebahagiaan apa iki arep ngopo urip iki? Coba daftar TK, Kanjeng Nabi tau mlebu TK IT ngono. Jan, mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Saya setuju bid'ah itu ndak boleh.
Khurafat itu jangan, syirik itu Masya Allah hindarilah, kafir apalagi, tapi dia ada tempatnya. Nek mengono wong ngobong menyan, ojo diarani syirik, karena letak syirik tidak di menyannya, tapi di dalam niatnya. Dan kamu ngerti niatnya. Sopo sing ngro niate wong? Ayo aku takon. Jadi tidak bisa kamu mengkafirkan orang karena kamu tidak pernah mengerti isi hatinya dan pikirannya. Jadi tidak bisa terjadi logika yang bisa diterima bahwa sesama manusia mengkafirkan atau mensyirikkan. Ngobong menyan kok diarani syirik. Gumun aku. Nek aromaterapi sunah. Piye? Nek ana dukun ngene-ngene khurafat, ning massage sunah. Ngono enake dhewe arek-arek iki. Gitu loh. Tolong ya, ini tak perpanjang contohnya oke banget loh iki. Ning pokoke mari kita bikin gerakan Islam anti pekok ngono ya. Saya sering ke masyarakat itu menyampaikan ini yang seperti disampaikan Cak Nun. Jadi nyuri ilmu gitu. Ini bahwa yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Yang sekarang menjadi perdebatan. Kalau ada orang tanya, mungkin karena memang saya ilmunya kurang, ini begini, apakah budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada, dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia itu, berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Lho nek jen kabeh kudu dipersaksikan dan ditandatangan Rasulullah kan urip nganti saiki. Kondo Gusti Allah kono. Sekarang mau piye? Mulane kowe iki dibekali Quran hadis karo akal pikiran, terus diculke. Yo nanti nilai yang diminta oleh Allah, orang yang dulu hidup bareng Kanjeng Nabi, tuntutannya beda dengan kita sekarang. Mereka jawabnya seperti ini, gimana Cak Nun? Kalau Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, sholawatan maulidan dan sebagainya bagus, saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun sana? Rasulullah misalnya Rasulullah selawatan nang dhek dhewe ya ora penak. Salatullah salamullah ya ora penak. Ya ora penak, mosok Kanjeng Nabi kok maulid Nabi. Ayo maulid Nabi. Panjang umurnya, panjang ora penak kowe iki ya pekok ya. Jan ora iso. Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Ojo njur kene si aku arep pasang akun Twitter iki ana hadise ra ya. Amo daro kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhah. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak larang. Ngono lho. Katene saiki iki arep mlakune piye yo? Ngene Rasulullah kayak contoh lah, Rasulullah melakukan ngene iki Rasulullah. Jadi kene mlaku ngene kabeh. Mujar kowe. Asing digelak piye? Bodoh itu boleh ning aja kebangetan. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah ngongkon sholat, ojo sholat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Quran.
Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mancing. Karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah, ngepit. Wah, Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nabi golek, lha piye nabine wong Arab ora ngerti berkuku, doro, perkutut. Ora ana Kiai Slamet ning kono iki ora ana Kiai Slamet. Mulane kowe iki dikai akal di tarok tu apa? Ayo kabal. Tarok tuka aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis dengan akal pikiranmu karo rasamu. Tidak semua hal harus hanya dilakukan kalau ada perintahnya. Misal gini, mana perintah maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono, mana larangannya? Kalau ada larangannya tak patenane sing gawe. Aisyah stres Nabi no, kudu nyontoni kabeh. Sangat teliti Rasulullah, pasti semua diberi contoh. Hidup manusia itu begitu luasnya dan berkembang. Sekarang sampai internet. Kanjeng Nabi yang gue pesawat apa? Lion po Tiger. Buruk. Buruk. Apa buruk? Masa buruk? Memang sama kewan ngono. Aku ya pekok meneh. Piye to ya? Jadi kamu itu di luar rukun Islam itu ngene, bebas kok. Lakukan apa saja asal tidak saya larang. Enak kok. Sampai batas mana Nabi? Nabi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya. Anak budaya sendok raento. Lah saiki kudu nganggo driji telu ngene iki. Rasulullah nek mangan lingkur moe. Anek mie godhog. Iya. Akhirnya iki mie enak mangan-mangan njur nganggo driji telu ngono kaya ayam motor kowe. Piye iki? Ini soal utek ini lah. Apa meneh? Burjo, piye meneh nek burjo nggo tangan telu ngene iki. Iya, tadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang Rasulullah sangat teliti, tapi dia tidak lantas memberi nasi semua hal. Dia mewarisi padi, kudu kok tutuse, durgo berhasil dadi apa sakarepmu, asal tidak melanggar syariat Islam. Itu di bidang apa saja. Pengajian tahu makanya Nabi pengajian? Tahu Pak? Nganggo mikrofon. Aku nak ketemu Kanjeng Nabi tak isin-isin dengan kata duwe kita. Nabi Musa bareng Allah gayamu karo Khidir naga. Dengar atau ngerti. Tak gawe pamer. Ayo iki haram ngomong haram ngono iki. Jadi tidak ada barang haram. Pisau tidak haram. Alat kemaluan tidak haram. Dia baru haram ketika digunakan tidak pada tempatnya. Makanya ada pedoman di Kiai Kanjeng, nutuk saran luwe apik timbangane nutuk ndasmu. Lah nek kabeh bid'ah susah ini kita. Enggak bisa hidup karena semua enggak ada contoh dari Rasul secara budaya. Rasul itu cuma kasih prinsipnya. Menghormati wong tua. Piye carane? Dengan berkata baik, baik. Kowe menghormati wong tua secara Arab ning Jawa dianggap kurang ajar kok. Lha ning Jawa kuwi krama inggil. Ning Arab padha wae bapake adine maling ngomongi padha kesehen. Padha ning kene. Piye kabare? Ketemu kejauhan, lan piye kabare lan? Lan iki ngomong ngono kuwi. Kepethuk Sultan Hamengkubuwana. Oh. Sultan lagi mang ngono. Lan iki. Lan sampean. Dalam contohnya Rasulullah tidak apa-apa, la tusayyiduni, tidak ada masalah. Tapi nek Jawa wani apa kowe ngono? Wani apa? Orang NU bilang hadratus syekh itu kan? Hasyim Asy'ari.
Yang Muhammadiyah katanya, lu lagu Sayyiduni Rasulullah tidak usah pakai Sayyidina. Ya wis ora apa-apa ora Sayyidina. Muhammad ngono wae. Aku manut karo dalan. Jan dalan iki kan ya jane ya sak dalan iki dalan to kowe. Ente apa? Pendiri Muhammadiyah yang saya muliakan ning kok tundang dalan-dalan. Lah ya kurang sopan menurut Arab tidak. Ndak apa-apa. Sallu ala Muhammad, ora apa-apa. Jajil bapakmu jenenge sapa, Mas? Pamane sapa? Kabare dia piye? Ento ngomong ngono. Di Arab ndak masalah, di Barat ndak masalah. Di sini di tukang dasmu gue. Apa sudah jelas? Kalau pada prinsipnya saya itu sangat mantap kan, cuman begitu menghadapi pertanyaan orang jadi ya rasa dijawab. Ini nanti saya copy paste saja kan. Ya ora sah. Terakhir Cak Nun. Ya ora gelem srawung kok. Satu Cak Nun. Apa?